Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda minta saran untuk mengatasi anak yang dikit-dikit dianggap pilih kasih antar kakak beradik gitu. Padahal ya menurut kita perlakuannya sama aja, tapi anaknya menganggap pilih kasih, dikit-dikit pilih kasih gitu. Yang pertama. Oke. Karena mungkin jarak usia mungkin ya terpaut agak jauh, jadi mungkin 6 sih, 6 tahun. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, anak pertama merasa dibedakan. Nah ini, misalnya ada 3 anak, oke? 3 anak ini, yang satu kalau tidur, Bu ayo temenin, dianterin aja ya, ya wes, pokoknya dianterin ke kamarnya, wes bubuk, yang pinter, digajiin aja atau dibacain Fatihah tidur dia. Anak yang kedua, aku berangkat sendiri, tidur, aku pinter, nggak kayak emas. Pinter adek, dia berangkat sendiri ke kasurnya, nggak usah ditemenin, tidur. Yang ketiga, ditemenin baca Fatihah, kalau ibu pergi dia sik melek nangis. Weh, maksudnya apa? Minta ditemenin sampai tidurnya. Anak ketiga. Apa maksudnya? Setiap anak di rumah yang sama, dilahirkan oleh ibu yang sama, kebutuhannya berbeda-beda. Nggak peduli anak sulung atau anak bungsu, nggak peduli laki atau perempuan. Yang harus kita kenali adalah kebutuhannya. Ketika Anda perlakukan sama tapi yang tua merasa dibedakan, ya berarti dia butuh lebih. Gitu ya. Misal ngasih lebihnya gimana sih? Misalnya bantuin adiknya, tapi kalau ada kakaknya bilang, "Kakak tuh dulu kayak gini deh, tapi sekarang pinter loh kakak tuh." Jadi nanti adik semoga jadi kayak kakak ya, sehat, ganteng, pinter gitu, sholatnya rajin ya kak ya. Wah itu kakaknya berbunga-bunga Bu. Kebutuhan anak kecil itu apa sih? Kata psikolog ya, dan kata parenting Imam Ali 3 kebutuhannya. Kuali kasih sayang, kuali perhatian, kuali keleluasaan. Cuman psikis kebutuhannya Bu. Intinya loh ya. Kalau makan pakaian kan udah jelas ya. Karpe arek ki apa sih? Misalnya, sering nggak orang tua bilang begitu? Anaknya rewel, anaknya caper, anaknya mungkin nyolong di sekolah sehingga bolak-balik dipanggil kepala sekolah. Karepmu kok apa sih? Itu orang tua bilang. 3 ini karepnya. Perhatian, ekspresi kasih sayang, dan keleluasaan. Kalau anak apa-apa nggak boleh, lihat aja nanti tuanya. Nggak bisa apa-apa. Sampai ada anak yang olahraga di sekolah, 3, 2, 1, go! Dia diem. Loh ini wayai lari kok gak lari. Visit lah guru-gurunya ke rumahnya. Di rumahnya Bu, banyak guci dari Cina. Kebayang gak? Kenapa anak itu gak mau lari? Gak boleh obah di rumah tuh. Timbang guci nih sing pecah, anak kuai sing anteng. Gak usah obah. Serius ini fakta. Tuh kan Bu ya. Jadi kebutuhan anak dipenuhi 3-3-nya nih, katanya Timothy Wildodo tadi. Kalau kurang, salah satu anak dengan anak lain berbeda. Kalau kurang, ini hampir bisa dipastikan anak itu usia dewasa gangguan psikologi. Kalau mau buktinya saya banyak. Ayo ngobrol 2 jam. Saya ceritain buktinya belum habis. Gitu ya. Jadi hati-hati betul jadi orang tua. Makanya orang tua ini kan di dalam agama derajatnya tinggi sekali. Kenapa? Ridhollahi fi ridho walidain sampai gitu Bu. Soalnya soro Bu jadi orang tua. Nah kalau mau jadi orang tua gampang, lempeng, ngapain sibuk kemana-mana anaknya ditinggal. Dah. Ya. Oh yang disebut surga di bawah telapak kaki ibu, bukan ibu semena-mena. Bukan ibu semaunya aja, tapi apa? Loh, jadi surganya anak ini sore sikilku. Berarti aku nanti yang menentukan, pendidikanku nanti yang menentukan. Dia ke neraka apa ke surga. Berarti aku yang sama Allah tuh ditaklif dengan beratnya untuk menghantarkan anak ke surga karena di kakiku surganya, gitu kan? Jadi jangan dibalik ya, orang tua tuh arogan, orang tua semaunya sendiri, orang tua nggak pernah salah, anak harus manut. Bahaya itu Bapak Ibu. Karakter itulah yang nanti akan terserap kepada anak. Gitu ya. Jadi silahkan dikenali kebutuhan anaknya masing-masing. Ingat bahwa kebutuhan mendasar anak yang tidak tampak, tidak bisa dia minta adalah ekspresi kita untuk menyayanginya, memperhatikan, punya attention, care banget, peduli. Ih kakak sekarang tinggi gede ya, ih
tulangnya tuh sehat. Gimana Bu rasanya? Bisa nggak membayangkan anak tuh disebutkan kebaikannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gimana? Rasanya bunga. Kak, kok kamu sekarang agak kotor Kak? Seneng banget diperhatiin. Dek, sekarang agak kurusan deh adek deh. Ih cakepan kalau agak gemuk loh, makannya nambah ya sayur ya. Seneng banget Bu diperhatikan begitu tuh. Ibu-ibu ngobrolnya begitu juga gak sih? Iya bagus kalau iya. Jadi ngomong biasakan ya, ngomong. Nah jadi dulu Imam Ali itu, wah misalnya. Atau sekarang nih zamannya disiplin dek. Gak bisa kita malas-malasan, nanti saingannya banyak. Oh jangan ngomong abot-abot sama anak-anak itu. Bisa nggak ngomong kadang-kadang yang receh-receh? Kamu pakai pomade apa? Kok agak merah rambutnya sekarang? Oh pomade itu ada yang jelek, ada yang bagus. Yang bagus tuh yang gini-gini. Ngomong yang receh-receh juga lah Bapak Ibu ya. Wih Mi temanku tuh gini bang. Iya ta, temanmu yang itu, Mbak Ita itu atau yang itu kayak gimana? Terus ngomongnya kayak gimana? Ih kok bisa gitu ya? Agak gitu loh, rodok-rodok goblok titik gitu loh Bu. Epok-epok goblok sama anak-anak tuh. Itu akan jadi bentuk kepedulian, perhatian. Kenyang banget anak-anak tuh jiwanya. Kalau orang tua tuh begitu. Ibu tahu tuh keluhannya anak saya nomor 1 dan nomor 2. Kenapa teman-temannya toksik? Ada yang toksik. Setelah kan anak nomor 2 saya maunya jadi psikolog. Tanyain deh kenapa? Ternyata bener orang tuanya gak perhatian. Anak gak bisa curhat sama orang tua karena yang keluar dalil. Ibu kalau masalah stres percaya ustadz atau percaya dokter jiwa? Katanya dokter kalau anak stres gak butuh dalil. Gak butuh tausiah, butuh didengerin. Ya Allah, suka banget ya orang tua ngedalil ya. Ya harus hati-hati, Bu, kasihan deh anak-anak kita tuh. Kasihan, bebannya lebih berat daripada zaman kita dulu. Ya enggak, coba pelajari soal UNAS anak SMP. Saya marah-marah ngomel-ngomel kemarin tuh. Ini mah soalnya anak mahasiswa fisika. Apalagi SMA, ini soalnya mahasiswa matematika apa-apaan nih. Anak kita bebannya berat, jangan ditambahin please. Tuh ya Bu ya, kasihan anak-anak. Wah tapi kok bandel ustazah gini ustazah. Dia nih ustazah kalau enggak dengan nada tinggi enggak budal. Ya sampean soalnya biasa nada tinggi. Dulu ketika belum terbiasa ini kan tidak ada kebiasaan ini. Lalu berubah tanpa sadar, nadanya makin tinggi. Akhirnya enggak bisa kalau enggak oktav 7. Nah kalau kayak gini ceritanya siap-siap deh anaknya nanti jadi bipolar. Anaknya jadi anxiety. Ada gangguan nanti psikisnya. Terus gimana? Kembalikan lagi ke oktav rendah. Kok gak manut? Biarin itu transisi. Semua perubahan pasti ada transisi. Gak hanya oktav rendah. Perbaiki juga sikap lainnya sebagai orang tua. Dengerin tuh curhatan anak. Oh jangan kesusu menilai. Ayo kalau bisa kuat dengerin anaknya chatting, sharing 1 jam 2 jam tanpa ngejudge. Bagus. Kalau sampai anaknya bisa sharing yang sedalam-dalamnya, seerok-eroknya pikirannya ke Anda, bagus. Berarti anaknya betah, nyaman, percaya. Next tapi tambah ilmu Bu, masuk domblong ini anaknya curhat. Anaknya bilang terus, ibu aku terus solusinya gimana? Podona aku juga gak ngerti gitu. Nambah ilmu Bu, ada ilmunya. Apa yang kurang sempurna dari Islam, ada ilmunya. Gitu ya. Kalau anak gini gimana, kalau anak salah gimana, nasihat ini gimana gitu, ada ilmunya. Ya, tinggal ibu bapaknya nih, fokus enggak jadi parenting, jadi parent ya.